What's up Elohimers? Ketemu kembali di ibadah Iwasi online. Aku yakin kalian semua sehat dan tetap senantiasa memuji Tuhan, amin. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bagi kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hari ini kami mau memuji, kami mau membesarkan dan meninggikan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dan kami percaya di akhir ibadah ini kami boleh bawa pulang, kami boleh terima sesuatu yang baru, sesuatu yang dahsyat yang daripada Tuhan. Memberkati seluruh kehidupan kami Tuhan dan kami siap memuji, kami siap menyembah Engkau Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab kita percaya gak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Segala sesuatu di dalam Tuhan mungkin adanya. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi iman percaya kami. Say, through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amen. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible. For nothing is impossible to you, God. Come on, sing it. I'm not gonna live by what I see. Oh, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Whoa, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes. Sebab kami percaya hanya padamu Tuhan. Mari sama-sama katakan I believe. I believe, I believe. Sing it out. I believe in you. I believe, yeah. I believe in you. I believe. I believe in you. I believe. I believe in you. Through you
Sebab kami percaya akan Engkau Tuhan, Allah yang menjadi sahabat kami, Allah yang setia di dalam kehidupan kami, Allah yang telah menjadikan kehidupan kami dan menganggapnya berharga di matanya. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke takhta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat
tiada sepertimu yang setia, sahabat yang setia. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Shalom Elohimers, apa kabar? Wah, senang sekali Kak Fe bisa kembali bersama-sama dengan kalian semua di dalam ibadah EYC. Kak Fe berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, ada di dalam perlindungan Tuhan. Oke, Elohimers, hari ini Kak Fe ingin bersama-sama untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sedang menghadapi masa pandemi. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh sampai khawatir, takut, sampai kita ini bingung. Kenapa? Karena kita punya pegangan. Dan pegangan kita tentunya tidak ada yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Oke, Elohimers, mari bersama-sama dengan Kak Fe kita akan betul-betul meyakinkan iman kita, dasar dari perjalanan kekristenan kita bersama dengan Tuhan, tentunya semuanya didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Kak Fe ingin bersama-sama dengan teman-teman, yuk kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Jujur ya, tentunya kita semua pasti mengakui dan kita semua pasti juga menyadari bahwa hari-hari yang kita lalui ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Dan kalau sampai ada di antara kita yang letih lesu dan berbeban berat, tentunya itu sangat-sangat normal. Tetapi hari ini Kak Fe ingin bersama-sama dengan teman-teman, ayo kita lihat jalan keluarnya seperti apa sih kalau kita berhadapan dengan situasi keadaan yang sulit. Dan kalau kita melihat ada sesuatu yang mungkin itu membuat kita tidak nyaman, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, hari ini firman Tuhan akan menjadi jawaban buat kita semua, ya. Matius pasal 11 ayat 28. Kami akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan katakan begini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ayat ini cukup populer.
semua orang pasti pernah membacanya lebih dari satu kali, termasuk kalian kan? Ya, Matius 11 ayat 28. Wah, mungkin ada juga yang menjadi ayat mas dalam menghadapi memasuki tahun yang baru. Biasanya ayat ini akan dijadikan ayat-ayat mas juga. Matius 11 ayat 28. Kak P sempat merenung seperti ini. Ketika Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Berarti ini yang betul-betul menghadapi keadaan yang tidak terlalu nyaman kan? Kalau kita pikirkan, oke lah, ini sesuatu yang sulit. Ya, letih, lesu, dan berbeban berat. Dan mungkin juga ada di antara kalian yang mungkin sedang berhadapan dengan situasi yang seperti ini. Dan kata Tuhan, marilah kepadaku. Coba kita renungkan. Kak P sempat berpikir bahwa Tuhan cuma suruh kita datang ya sama Tuhan. Kalau memang kita punya masalah, kita punya sesuatu yang menekan jiwa kita. Kita lagi galau, kita lagi mungkin boring, atau mungkin kita lagi, aduh gak nyaman nih hidup. Tuhan bilang begini, mau lega apa enggak? Mau ada jalan keluar apa enggak? Mau berubah lebih baik apa enggak? Kalau mau, Tuhan bilang begini, datang kepadaku. Nah, masalahnya gini nih, waktu Tuhan katakan mari datang, ya kan dalam kalimat bahasa Indonesia, marilah kepadaku. KP perhatikan dalam bahasa asli itu Tuhan meminta dan mengajak untuk mendekat kepada Tuhan. Teman-teman, ada banyak sekali kadang-kadang zaman sekarang tuh berpikir, udahlah, masalah apa datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Oh, itu betul sekali. Tapi masalahnya begini, datangnya kayak gimana? Ada banyak orang merasa diri udah deket sama Tuhan, udah datang sama Tuhan. Wah, kita gak absen nih ibadah nih, mau ibadah onsite, mau ibadah online. Oh, kita nih serius banget gitu loh. Oke, tapi kita harus kembali ke firman Tuhan dong. Coba kita renungkan begini ya teman-teman. Waktu dulu sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, umat pilihan Tuhan itu kalau mau datang sama Tuhan itu harus mengikuti begitu rentetannya cara-cara apa ya. Jadi banyak aturan ya, tidak sembarangan bisa datang sama Tuhan. Bahkan juga tidak setiap orang boleh ketemu Tuhan. Hanya para imam besar. Ya, imam banyak, hanya imam besar saja. Dan kalau sampai dilanggar, apa yang terjadi? Mati orang itu. Bahkan imam besar sendiri, dia harus memiliki kehidupan yang betul-betul layak tuh. Gak sembarangan juga. Harus betul-betul dia berkenan kepada Tuhan. Makanya setiap imam besar tuh ya yang datang ke ruang maha suci, ya ruang maha kudus, itu dia pakai tali kakinya. Karena apa? Kalau seandainya dia terjadi apa-apa di dalam, kan gak boleh ada orang sembarangan bisa masuk kan. Karena pasti akan mati. Dan kalau imam besarnya sendiri yang mati, maka bagaimana untuk menarik jenazahnya? Ya tentunya yaitu makanya dikasih tali itu. Jadi begitu sulitnya manusia pada waktu itu untuk bertemu dengan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dan sembarangan. Nah, lalu kita membaca firman Tuhan, kita belajar pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan akhirnya sesuatu terjadi ya, tirai yang begitu tebal memisahkan antara ruang maha suci dengan ruang kudus, ya ruang maha kudus dengan ruang kudus. Wah, itu terbelah. Dan akhirnya kita mulai mendapatkan pengajaran kan, pengajarannya bahwa setiap orang boleh ketemu dengan Tuhan. Pernah gak kalian mikir gini nih, dulu kan ketemu Tuhan, aduh sulit banget. Terus waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib dan itu tirai terbelah. Lalu dikatakan pengajarannya setiap orang bisa ketemu dengan Tuhan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi apakah kalian sempat kepikir apakah dengan begitu santainya kita bisa ketemu dengan Tuhan?
Apakah kita bisa ketemu dengan Tuhan dengan caranya kita dengan sembarangan? Tentunya kita harus mengerti semua. Cara kita bertemu dengan Tuhan, cara kita datang kepada Tuhan, itu harus dengan caranya seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena yang membelah tirai itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus sendiri. Setiap orang bisa ketemu dengan Bapa kalau apa? Kalau melalui Tuhan Yesus. Jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan ya di ayat Matius pasal 20 ayat 28 tadi, kan Tuhan Yesus bilang begini, "Datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat." Datang kepada Tuhan. Nanti kata Tuhan bilang gini, "Aku akan memberi kelegaan." Artinya apa? Pasti ada jalan keluar, pasti ada jawaban. Nah, cuma masalahnya gini, caranya datangnya gimana tuh? Yang tentunya itu seturut dengan apa yang Tuhan Yesus mau, kan? Kita lihat ayat 29 ya. KP ajak kalian untuk lihat ayat 29. Nah, di ayat 29 jelas sekali itu. Tuhan bilang begini, "Pikulah kuk yang kupasang." Nah, ini kalau dalam bahasa asli ini jelas banget. Kayak Tuhan itu bicara gini nih, "Datang kepadaku." Terus Tuhan kasih tuntunan. Mau datang nih kepadaku, pikul kuk dulu dong. Pikul kuk. Itu sesuatu yang perlu kita pelajari dengan baik loh teman-teman. Ini bukan main-main dan ini bukan pengajaran asal-asalan. Karena ini pengajaran Tuhan Yesus. Buat Kak V, apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu sesuatu yang sangat penting sekali kita pelajari dengan baik. Kalau Tuhan bilang gini, "Pikul kuk yang kupasang." Nah, bicara kuk itu di dalam Alkitab itu beragam pengertiannya. Ya, setiap ayat kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan. Itu sesuai dengan konteksnya. Tapi khusus yang di Matius pasal 11 ayat 29, pikul kuk di sini artinya adalah berjalan di jalan yang benar. Jadi jalan kehidupan yang benar. Ketika Tuhan Yesus bilang begini, pikul kuk artinya apa? Hidup sing benar. Hidup kita harus benar. Jadi pada waktu kita datang sama Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan jawaban dari Tuhan, kalau kalian merasa hari ini aduh aku nih banyak masalah ya, lagi disakiti, lagi dikecewakan, lagi bingung dengan masalah keuangan, atau mungkin kalian lagi bingung dengan hal-hal yang mungkin menurut kalian itu berat banget gitu buat orang lain, biasa, tapi buat kalian tuh aduh gak bisa, itu tuh sesuatu yang paling nekan jiwaku gitu mungkin ya. Dan kalau kalian memang punya masalah seperti itu, hari ini firman Tuhan menjadi jawaban buat kita. Tuhan bilang kalau kita ingin jalan keluar, ayo datang kepada Tuhan. Tapi caranya harus seperti apa yang Tuhan kasih pengajarannya. Jadi yang Tuhan tuntun di ayat 29, pikul kuk, hidup yang benar. Sekarang cara hidup benar yang Tuhan mau itu seperti apa sih? Gampang sebenarnya teman-teman, asal kita belajar dengan baik ya. Ayat 29 sangat jelas dibilang begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Wih, keren banget loh Tuhan kita. Tuhan Yesus itu bukan hanya bisa ngomong, tapi Tuhan itu juga melakukan, ngasih contoh teladan sama kita. Tuhan bilang, "Pikul kuk, hidup sing bener." Terus udah gitu Tuhan bilang gini, belajar sama Tuhan. Wah, luar biasa loh. Belajar sama Tuhan. Oh, berarti kita tinggal langsung aja niru apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan Tuhan bilang begini, belajar padaku karena aku nih yang pertama Tuhan bilang lemah lembut. Lalu yang kedua dikatakan rendah hati. Coba ya, KP baca ayatnya lengkap. Bilang begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sopo yang mau tenang? KP biasanya suka bilang sama orang-orang tuh, mau seneng atau senep, mau ribut atau tenang, mau bingung atau dalam keadaan yang happy. Tentunya kalau kita normal, kepengen dong kita semua dalam keadaan yang baik, tenang, ya, gak sumpek, penuh sukacita, damai sejahtera. Tentu itu kan yang kita mau. Dan Tuhan bilang begini, ayo datang, belajar kepada Tuhan.
Dan hari ini KP ingin kalian mengerti hal ini dengan baik. Di dalam ayat ini Tuhan bilang gini, belajar daripada Tuhan. Yang pertama itu lemah lembut, yang kedua rendah hati. Teman-teman, kalau kita belajar ayat firman Tuhan, jangan kita belajarnya asal ya. Memang Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, tapi ingat, ayat ini, perkataan ini ditujukan kepada bangsa di Timur Tengah sana. Dan pakai budaya sana, pengertian juga pengertiannya budaya orang-orang di sana. Jadi kita harus belajar, seharusnya kalau kita jadi anak-anak Tuhan yang betul-betul ingin mengerti tentang kehendak Tuhan, belajar deh budayanya bangsa Israel, ya, budaya Ibrani di sana. Dan bagaimana tata cara kehidupan mereka, gaya bahasa mereka. Waktu mereka bilang, waktu Tuhan Yesus tuh bilang begini, lemah lembut. Jangan diterjemahkan dengan pakai bahasa Indonesia dan jangan diterjemahkan dengan cara berpikir kita budayanya Indonesia, karena bisa salah. Coba KP liatin sama kalian ya. Kalau kita perhatikan baik-baik di dalam ayat ini, apa sih yang dimaksud dengan lemah lembut? Kata lemah lembut dalam bahasa asli itu ditulis praus. Praus, ya. Praus itu ternyata memiliki satu pengertian kelembutan hati. Lembut hatinya itu, gak keras. Terus maksudnya lembut hati di sini apa? Lembut hati di sini ternyata pengertiannya adalah memacu atau menunjuk kepada seseorang yang bisa diatur. Praus, orang yang bisa diatur, dididik, dibentuk. Dibentuk oleh siapa? Dibentuk tentunya oleh firman Tuhan. Jadi pada waktu kita pengen nih datang sama Tuhan supaya Tuhan tolong kita, datanglah dengan kehidupan yang benar. Dan hidup benar itu ternyata Tuhan kasih contoh tuh. Kita harus memiliki yang pertama, hati kita harus lembut. Dan lembut di sini bicara apa? Taat, bisa dibentuk oleh firman Tuhan. Kalau dengar khotbah, kalau lagi baca Alkitab, kalau lagi renungin firman Tuhan, kalian harus betul-betul buka hatimu dan kalian harus mengikuti. Atau artinya gini nih, harus menyesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Jangan firman Tuhan kita cocokkan dengan artinya gini, wah aku pengen begini nih, cari ayat yang cocok dengan apa yang aku mau. Lah itu mah salah besar atuh ya. Jangan seperti itu, tobat itu ya. Jadi kalau sepertinya wah saya lagi ini nih pendekatan nih sama wah itu cewek cantik banget nih. Saya mau pakai ayat firman Tuhan biar dia luluh. Tobat kalian ya. Nggak boleh kayak begitu. Kalau kita belajar firman Tuhan itu kita yang beradaptasi, kitanya yang masuk ke dalam firman Tuhan tuh jangan comot ayat firman Tuhan untuk membenarkan diri kita. Salah banget. Kita belajar firman Tuhan dengan baik. Nah, kata lemah lembut di sini praus artinya kita hidup betul-betul cocok dengan firman Tuhan. Ya, jadi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang kedua bicara tentang apa? Rendah hati. Coba lihat dalam bahasa asli. Kata rendah hati ditulis taneinos. Taneinos. Apa sih pengertiannya? Oh sorry, bukan tane, tape. Gampang sekali. Tapeinos. Apa artinya tapeinos? Tapeinos di dalam pengertian tapeinos itu punya pengertian tetap semangat, ya. Meskipun dia sedang menghadapi aniaya atau sedang dipermalukan. Wow. Jadi kata rendah hati itu bukan gak boleh sombong. Ya kalau kita bahasa Indonesia kan gitu. Rendah hati apa? Gak sombong. Tapi ternyata rendah hati di sini ditulis tapeinos. Tapeinos itu adalah sebuah sikap yang tetap kuat, tetap semangat meskipun dianiaya. Meskipun dipermalukan. Dan ternyata tapeinos ini menunjuk kepada sikap Tuhan Yesus pada saat nanti di kayu salib. Makanya Tuhan bilang belajar daripadaku. Karena sikap itu ada di dalam pribadinya Tuhan Yesus.
Jadi ketika Tuhan bilang rendah hati, itu sikap di mana ketika dia dipermalukan, dia sedang dihina sekalipun, dia sedang berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman, dia tetap kuat. Ngomong enak ya? Coba dipraktekkan. Baru aja kita disakitin, gendut lu, kita udah dasar gitu ya. Wah, tapi ini firman Tuhan loh. Kadang-kadang kita dengan begitu sepelenya ya, datang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan saya mau ini mau itu. Ternyata Tuhan Yesus kasih ajaran sama kita. Pikul kuk. Datang ambil Tuhan itu harus pikul kuk. Apa itu? Jalan hidup harus benar. Gimana caranya? Harus punya hati yang mau dibentuk sama firman. Dan yang kedua, harus punya sikap yang pantang menyerah. Jadi tapeinos itu berbicara tentang sikap yang tidak mudah menyerah. Sikap yang kuat, mau digoncang sebesar apapun badai hidup. Mau 1000 orang ngomongin kita. Itu Tuhan bilang tuh, kalau kamu datang sama Tuhan, kamu harus punya sikap yang seperti itu. Artinya apa? Ojo lemah. Ojo dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit, sudahlah, udah ada pelayanan-pelayanan lagi, gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Baru disakitin. Kalau sepertinya kalian cowok, baru disakitin cewek. Kalau kalian cewek, baru disakitin cowok. Lalu sudah gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Ya kayak begitu, mau datang sama Tuhan kayak gimana tuh? Jadi kita harus tegar. Apapun yang terjadi, makanya kalau kita mau betul-betul hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dekat dengan Tuhan. Ya, hari ini KP percaya sekali kita semua adalah milik Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan. Elohimers, tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau sepertinya memang hari ini kita sedang dalam keadaan yang berbeban berat, letih, lesu, kita sedang dalam keadaan yang kecewa, atau mungkin kita sedang dalam keadaan yang betul-betul pergumulan kita berat banget dan kita sampai gak bisa ngomong sama siapapun. Firman Tuhan bilang begini, datang kepadaku. Tuhan Yesus yang mengundang kita datang. Tapi datanglah dengan cara yang benar. Hiduplah dengan kebenaran, miliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah kita semua betul-betul memiliki sikap yang pantang menyerah. Karena di akhir zaman, sikap yang akan muncul adalah mereka yang akan mundur dari Tuhan. Begitu banyak orang yang akan mengalami kemurtatan. Tetapi setiap kita, generasi muda yang betul-betul kita bersandar kepada Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, Kau tak kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku.
Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba percaya Tuhan hari ini rancangan-Mu, rencana-Mu selalu baru dan selalu ada yang terbaik dalam hidup kami. Engkau selalu merencanakan hal yang terbaik Tuhan. Tidak pernah rancangan-Mu adalah rancangan kejahatan. Dan kami bersyukur Tuhan buat hari ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Tuhan, beri kami kemampuan, beri kami kekuatan untuk kami menjadi pelaku firman. Dan hari ini biarlah kami semua keluarga besar, khususnya GPDI Elohim Sidoarjo, Tuhan, beri kami ini iman dan lindungilah kami supaya kami menjadi jemaat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima berkat Tuhan dengan iman kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. For nothing is impossible to you, God. Come on, sing it. I'm not gonna